Hai Sobat Properti, kembali lagi kita di dunia investasi properti. Hari ini saya akan membawakan topik yaitu properti itu butuh waktu untuk tumbuh ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi investasi properti, saya juga dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Terus kemudian saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman-teman properti. Nah, jadi kira-kira berapa lama sih ibu mengandung kita? Ya, 9 bulan, 10 hari. Berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan SD? 6 tahun. SMP? 3 tahun. SMA? 3 tahun juga ya. Artinya apa? Artinya semua perlu waktu gitu loh. Ya, semua butuh waktu. Demikian juga dengan investasi properti. Juga akan diperlukan waktu untuk tumbuh. Jadi nggak bisa kayak kacang goreng ya kita jual langsung untung gitu. Nggak bisa. Properti nggak bisa seperti itu. Takes time. Ketika kamu memutuskan membeli suatu properti, berarti minimal kamu sudah mesti siapkan BPHTB. BPHTB itu adalah pajak pembeli. Singkatannya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu sebesar 5%. Kemudian kamu akan keluar biaya lagi notaris. Notaris itu sekitar 0,5 sampai 1%. Ya, anggaplah 1% ya, biar gampang hitungnya. Terus kemudian kamu akan kena biaya admin, kalau kamu pakai KPR, kamu akan kena biaya admin sama biaya asuransi, itu sekitar 2%. Terus kemudian pada saat kamu akan jual, kamu akan kena PPh penjual sekitar 2,5%. Kemudian kamu akan kena lagi, mungkin biaya notarisnya bisa 50-50. Mungkin kamu kena 0,5% lagi. Berarti kalau ditotalin 5 tambah 2% tambah 1% tambah 2,5% tambah 0,5%, berarti total kamu udah kena 11%. Ya, pada saat kamu akan jual beli, berarti kamu udah kena 11%. Katakanlah sebuah properti naik 15%. Ya, kalau naik ya, dalam 1 tahun kalau naik ya. Kalau 15%, berarti dikurang 11% aja sudah 4%. Kamu tinggal keuntungan tinggal 4%. Kamu mau kerja kamu investasi keuntungan setahun cuma 4%. Kalau 2 tahun pun 2 kali 15%, ya ini kita anggap kenaikan propertinya 15% ya. Sebenarnya capital gain itu nggak bisa kita tentukan ya, cuman ini semuanya asumsi. Kalau dalam 2 tahun, 2 kali 15, potong 11%, berarti kamu dapat 19% dalam waktu 2 tahun. Ya not bad sih, cuman masih nggak menarik juga gitu loh. Tapi bayangkan kalau Anda tahan dalam waktu 5 tahun ya. 5 tahun pertumbuhannya 5 kali 15%, 75% kurang 11%, maka kamu akan dapat 64%. 64% itu it's a number, dalam 5 tahun is a good number. Ya, kalau misalnya kita bagi, kalau uang kamu invest 1M, maka dalam 5 tahun ke depan, uang kamu itu akan berkembang jadi 1,64M. So, it's very interesting. Nah, makanya properti itu butuh waktu untuk tumbuh. Sesuaikan juga ya, properti itu nggak harus selalu dijual. Sesuaikan juga dengan strategi buy and sell sama buy and hold. Jadi, Anda bisa lebih kreatif dalam menjalankan investasi properti ini. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang suka dan senang dengan sharing dunia investasi properti, silakan like dan subscribe channel saya. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.